Oke, kita mulai ya kelasnya untuk, rekayasa nanoteknologi RNA 2 ya, betul? Betul, Bu. Oke, eee, kita mulai kelasnya karena sudah lebih 5 menit 6 menit. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eee, jadi untuk minggu ini, pengantar teknologi maju mungkin sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Joko di pertemuan pertama ketika membahas kontrak kuliah. Kalau PTM ini sistemnya rolling, jadi dosennya yang mengisi ke setiap prodi. Jadi untuk minggu ini sesuai dengan kontrak kuliahnya, RN akan diisi oleh dosen dari TRKB. Nah, kebetulan kenapa minggu ini daring, karena posisi saya sekarang tidak di Indonesia, jadi, minggu ini kelasnya daring dulu, untuk minggu depan kembali ke, ruang kelas di GKB seperti biasa. Kira-kira itu. Jadi untuk minggu ini, sama dengan kontrak kuliahnya juga, untuk mahasiswa rekayasa nanoteknologi, kita akan membahas tentang pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Jadi untuk minggu ini, kalian akan mendapatkan informasi, insight dari prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Tapi untuk pertemuan minggu ini, itu akan lebih mengarah ke kecerdasan buatannya dulu. Jadi untuk teknologi robotikanya, nanti akan kalian dapatkan di pertemuan setelah UTS. Kira-kira demikian, sedikit intronya, apa yang akan Anda pelajari hari ini. Nah, untuk saya mungkin belum pernah ketemu juga ya di GKB, karena posisi saya tadi sudah saya sampaikan, saya tidak di Indonesia karena sedang, eee, kuliah S3 atau PhD. Jadi untuk nama, bisa dilihat di slide-nya masing-masing, kemudian untuk lebih lanjutnya ada di website-nya FTMM juga. Demikian saja untuk, pengantarnya. Jadi untuk hari ini kita bahas dulu tentang kecerdasan buatan. Apa yang akan kita bahas untuk PTM minggu ini? Jadi untuk minggu ini, capaian materi PTM-nya adalah yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan, kemudian menguasai konsep, definisi, dan contoh dari kecerdasan buatan, kemudian yang terakhir, menjelaskan perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah, serta keunggulan dari komputasi kecerdasan buatan. Eh, Saya tidak tahu kurikulumnya rekayasa nanoteknologi ini ada unsur kecerdasan buatannya atau tidak, tapi saya rasa, eee, sudah pada tahu ya apa itu kecerdasan buatan. Paling tidak ketika scroll media sosial atau buka-buka Google atau, eee, artikel-artikel berita di luaran sana, itu pasti ya sudah pernah ada kata-kata kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya apa sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI? Jadi di sini kita kasih sedikit definisi sebetulnya apa sih kecerdasan buatan itu. Jadi kecerdasan buatan itu pada dasarnya adalah suatu teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas. Jadi kan ada kata-kata artificial intelligence, ada kata-kata intelligence-nya. Terutama di sini yang berkaitan dengan mesin, tentu yang bisa kalian lihat, entah itu robot, entah itu, beberapa tools-tools seperti mungkin di GKB ada Arta, kemudian ada Isyana juga, dan lain-lain. Nah, itu kan untuk membuat mereka bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan yang
assign oleh si pembuatnya, tentu ada program komputernya. Nah, di sini sebelum mesin itu digunakan, tentu harus dibuat dulu sebuah program komputer, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kata-kata intelligence, yaitu kecerdasan tadi, yang dimaksud kecerdasan di sini memang seolah-olah duplikat dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi, ketika manusianya bisa mengolah data, maka cara manusia itu mengolah data dibuatkan ke dalam sebuah program komputer, coding-coding, ya, line by line yang mungkin sudah pernah kalian lihat juga mungkin kalau belum ada dapat mata kuliah pemrograman, mungkin bisa dilihat di film-film atau di course-course online yang mungkin iseng-iseng kalian ikutin dan lain sebagainya. Sehingga sebuah komputer itu bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pemikiran atau bahasanya adalah logika atau algoritma seperti seorang manusia. Jadi kira-kira arti dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu seperti itu konsepnya. Kemudian, tujuan penelitian dari AI atau kecerdasan buatan itu bisa meliputi penalaran, kemudian juga pengetahuan, kemudian perencanaan, pembelajaran, pemrosesan bahasa alami, persepsi, dan juga kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Ketika program komputernya tadi digunakan untuk membuat robot atau sesuatu yang bisa bergerak, sesuatu yang bisa berpindah dan lain sebagainya, itu akan mampu untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Tapi jika program komputer yang dibuat hanya sebatas untuk mengolah data, kemudian menampilkan hasilnya, kemudian melakukan deduksi, melakukan penalaran, mengambil keputusan, meniru expert, itu hanya sebatas program komputer, tidak sampai memanipulasi dan menggerakkan suatu objek, karena tidak ada hardware yang di-embed oleh program komputer tersebut. Kemudian kita lihat secara garis besar itu sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu bisa melakukan salah satu dari 4 faktor ini. Apa saja faktornya? Kita lihat yang pertama yaitu acting humanly. Dari kata-katanya, maka kita bisa mengambil definisi acting humanly itu adalah sistem yang dapat bertindak seperti layaknya manusia. Jadi, ketika program komputer tadi dibuat, kemudian dicobakan atau dimasukkan atau di-embed ya bahasanya embedded system, jadi dimasukkan program komputer itu ke hardware-nya seperti robotika, kemudian sistem fisik cyber dan lain-lain, itu artificial intelligence-nya akan bisa untuk bertindak seperti layaknya manusia, karena ada gerakan yang dilakukan oleh hardware yang sudah di-embed oleh artificial intelligence tadi. Kemudian yang kedua, thinking humanly, artinya sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Maksudnya di sini, ketika misalkan kita ingin membuat program komputer yang bisa mengetahui kira-kira penjualan bulan depan itu berapa, kisaran berapa. Artinya melakukan forecasting atau melakukan sesuatu dari data yang ada, kita lakukan pengolahan datanya tadi, kemudian kita dapatkan, oh kira-kira bulan depan itu penjualannya akan meningkat 5% atau 10%. Nah, yang seperti itu disebut dengan thinking humanly. Artinya dari data yang ada diolah kemudian bisa menghasilkan hasil yang kira-kira berdasarkan data yang ada sekarang ini seperti itu hasilnya. Nah, di situ disebut dengan thinking humanly. Kemudian think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Ini mirip-mirip ya, tergantung nanti kita ingin membuat sistem yang seperti apa, mau membuat aplikasi yang seperti apa. Kemudian act rationally. Act rationally di sini artinya adalah sistem yang mampu bertindak secara rasional.
Jadi di sini juga hampir sama ya seperti acting humanly, hanya saja fokus dari produk-produk kecerdasan buatan itu nanti inginnya spesifik ke arah yang mana. Apakah ke arah yang membantu kehidupan manusia sehari-hari, atau ingin membantu meningkatkan bisnis, komersial bisnis, atau ingin ke ranah kesehatan, itu nanti beda-beda, cakupan dari produk kecerdasan buatannya. Kira-kira disebut dengan produk kecerdasan buatan kalau, melakukan salah satu dari 4 ini. Kemudian kita masuk ke definisi, kemudian sejarah, domain, contoh, dan algoritma kecerdasan buatan. Di sini tidak usah khawatir, untuk algoritma kecerdasan buatan ini akan kita lihat saja apa sih algoritma-algoritma kecerdasan buatan. Mungkin nanti kalian punya ide, tapi karena mungkin mahasiswa rekayasa nanoteknologi tidak begitu dapat ilmunya kecerdasan buatan, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan mahasiswa teknologi sains data atau mahasiswa teknik robotika dan kecerdasan buatan, misalnya mau membangun startup apa, seperti itu ya. Sekarang kan sudah banyak ya mahasiswa-mahasiswa S1 yang punya startup, kemudian dapat pendanaan sampai nanti startup-nya bisa sifatnya komersil atau mendatangkan keuntungan untuk si pembuat dari startup itu. Yang pertama kita lihat dulu definisi. Tadi di slide awal kita sudah tahu apa itu kecerdasan buatan. Jadi kira-kira maknanya kecerdasan buatan secara umum itu seperti apa. Sekarang kita lihat definisi dari artificial intelligence menurut beberapa ahli. Jadi di sini istilahnya definisi AI yang benar-benar formal dari ahli-ahli langsung berkaitan dengan artificial intelligence. Kita lihat dulu di sini berdasarkan atau menurut dari H.A. Simon tahun 1987, karena memang artificial intelligence itu sudah ada sejak tahun 1950-an. Jadi memang sekarang baru hits, tapi sebetulnya konsep dari artificial intelligence itu sudah ada sejak tahun 1950. Jadi di sini tahun 1987 Simon itu mengeluarkan pendapatnya tentang artificial intelligence. Apa sih AI itu? AI menurut Simon itu merupakan kawasan penelitian, riset, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu disebut dengan cerdas. Artinya, program komputer yang dibuat itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya apa, itu tergantung dari bidang atau produk teknologi informasi di kecerdasan buatan tersebut. Seperti tadi ya sudah saya jelaskan, mau di kesehatan nanti aplikasinya, atau mau di ekonomi, mau di pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi menurut Minsky, itu tahun 1989, kecerdasan buatan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi memang intinya adalah program komputer mampu menyelesaikan masalah seperti manusia. Kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan sebagai cabang ilmu komputer yang merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan. Artinya, ketika kita membuat program komputer kecerdasan buatan, itu akan banyak menggunakan simbol-simbol dalam program komputernya daripada kita menggunakan bilangan atau angka. Dan juga memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan jumlah aturan. Jadi sebetulnya untuk metode ini ada yang disebut dengan heuristik, ada yang disebut dengan deterministik. Nah, untuk kecerdasan buatan itu metodenya adalah metode heuristik, jadi tidak lagi deterministik. Kemudian kita lihat berdasarkan Rich and Knight tahun 1991, ini beliau mengeluarkan buku tentang kecerdasan buatan.
Begitu juga dengan yang Stuart J. Russell dan Peter Norvig ini juga mengeluarkan buku kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang masih dipakai sampai sekarang untuk belajar fundamental atau dasar-dasar dari kecerdasan buatan. Menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan itu adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Hampir sama ya sebetulnya definisi-definisinya dengan 3 definisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, menurut Russell dan Peter Norvig, ini tahun 2003, kecerdasan buatan adalah perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Intinya hampir sama ya. Jadi ada program komputer, kemudian ada permasalahan. Dengan program komputer tadi bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh manusia. Tapi sekarang sifatnya diotomasi dan dioptimalkan otomasinya itu. Ini kita lihat sejarah dari kecerdasan buatan. Jadi sudah ada sejak tahun 1950 pertama kali yang berhubungan dengan kecerdasan buatan itu sebutannya adalah Turing Test. Jadi tahun 1950 oleh Alan Turing itu mencoba atau melakukan uji coba, namanya adalah Turing Test. Jadi Turing Test ini dia ingin mencoba si Alan Turing ini apakah mesin atau produk yang dia buat itu sudah bisa dikatakan cerdas. Nanti akan kita lihat bagaimana cara kerja dari Turing Test ini. Kemudian tahun 1955 ini keluar definisi AI untuk pertama kali. Jadi konsep definisi pertama kali artificial intelligence itu tahun 1955. Kemudian 1966 ELIZA diluncurkan. ELIZA ini suatu chatbot ya yang di bidang psikoterapis. Jadi pertama kali produk AI chatbot itu tahun 1966 ELIZA. Kemudian 1970 sampai 1908 itu ada yang dinamakan dengan AI Winter untuk produk kecerdasan buatan. Untuk AI Winter ini ya, memang pertama kali ketika melakukan eksplorasi lebih terhadap kecerdasan buatan dari tahun 1970 sampai 1908 ini. Kemudian setelah AI Winter, kemudian ada Deep Blue di tahun 1997. Jadi memang sempat vakum ya. Tidak ada peningkatan yang signifikan di kecerdasan buatan. Mulai dari tahun 1910 sampai 1990-an. Tahun 1997 itu mulai ada inovasi besar di kecerdasan buatan, yaitu adanya Deep Blue. Deep Blue ini program komputer, chess, main catur, game catur ya, itu berhasil memenangkan pertandingan chess melawan world champion-nya. Jadi pada saat itu ada Garry Kasparov sebagai world chess champion-nya. Kemudian ada Deep Blue, jadi Deep Blue ini digunakan bermain dengan si Garry. Kemudian ternyata Deep Blue-nya ini berhasil menang. Nah, mulai dari 1997, mulailah banyak produk-produk teknologi kecerdasan buatan yang berkembang. Tahun 2011 ada Siri, mungkin yang sekarang pakai iPhone atau produk-produk Apple, itu sudah tahu Siri itu seperti apa. Pertama kali Siri itu digunakan di iPhone 4S. Kemudian 2011 juga ada Watson, selain Siri yang dikembangkan oleh Apple. Watson ini adalah superkomputer, jadi superkomputer ini sudah berbeda levelnya dengan PC-PC biasa ya, karena dia sudah superkomputer. Kemudian 2014 ada Alexa, Alexa dari Amazon, virtual assistant. Kemudian 2016 ada Tay, ini juga chatbot ya. Kemudian 2017 ada AlphaGo, mungkin sudah dengar.
AlphaGo Google itu mengalahkan World Champion juga di game Go. Kemudian 2018 diluncurkan Ethic Guideline untuk Artificial Intelligence. Jadi pertama kali istilahnya panduan etika ketika produk-produk kecerdasan buatan itu diluncurkan ke masyarakat, itu di bawah naungan European Union. Jadi sekarang ketika produk-produk AI itu dikembangkan, diluncurkan, dikomersialkan ke masyarakat, harus mengikuti ethics guideline dari artificial intelligence. Terus 2019, 20, 21 kebetulan juga COVID ya di seluruh dunia, maka produk-produk AI semakin lama semakin banyak sampai dengan hari ini. Itu sejarah dari kecerdasan buatan. Kemudian kita lihat tujuan dari kecerdasan buatan itu terbagi jadi 3, tujuan utama, tujuan ilmiah, dan tujuan entrepreneur. Nah, di sini untuk tujuan utama, tentu kalau kita ingin belajar kecerdasan buatan, kita ingin mencari tahu, bagaimana sih sebetulnya ketika kita mau membuat sebuah mesin, atau alat, atau aplikasi, atau tools, menjadi lebih pintar. Tidak hanya bisa mereka mengerjakan secara otomatis, tapi juga secara optimal, baik dari segi waktu, baik dari segi biaya yang dikeluarkan. Itu adalah tujuan utama dari kecerdasan buatan. Kalau kita lihat dari tujuan ilmiah, di mana-mana sejak awal, kecerdasan buatan itu ada mengarah ke riset, penelitian, mau mengembangkan produk AI yang bagaimana ke depannya. Artinya, kalau tujuan ilmiah, ya sebatas riset, kemudian ingin mengeksplor saat ini kecerdasan manusia itu sudah sampai di mana bisa digunakan untuk mengeksplor ke sebuah mesin atau produk atau aplikasi. Kemudian untuk entrepreneur, kalau untuk entrepreneur mah pasti ya tujuannya dikomersialkan produknya, kemudian developer-nya dapat untung atau ada nilai jual, kemudian developer-nya dapat untung. Pasti tujuannya itu. Ujung-ujungnya itu, karena nanti produknya digunakan, dibeli, atau di-download, digunakan, dan nanti pasti dapat funding dan sebagainya. Itu sudah tujuan dari entrepreneur, dari sisi entrepreneur-nya. Kemudian kita lihat kategori AI. Di sini untuk artificial intelligence itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu weak AI dan strong AI. Jadi AI yang lemah dan AI yang kuat. Bedanya apa? Kalau kita berbicara tentang weak AI yang lemah, produk-produk AI itu hanya bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan untuk tas-tas atau tugas-tugas yang sangat spesifik. Misalnya, ketika membuat game catur, tujuan utama dari game itu adalah bisa bermain sendiri atau mungkin bermain dengan teman, 2 player. Kemudian bagaimana strategi untuk menang, ada aturannya ya pasti. Mau membuat game chess atau game sepak bola dan lain sebagainya, pasti ada aturan-aturan rule-nya. Menangnya gimana, kalahnya gimana. Kalau untuk game sepak bola mungkin ditambahkan penaltinya bagaimana dan seterusnya. Kemudian kalau ingin mengidentifikasi suatu foto atau suatu gambar, oh gambar ini ternyata bukan gambar asli, ternyata ada editannya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan weak AI. Yang termasuk dari weak AI ini adalah Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Sedangkan strong AI ini sudah lebih jauh cakupannya dibanding weak AI yang hanya bisa menghandle tugas-tugas yang sangat spesifik. Untuk strong AI itu lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa mengetahui emosi apa yang terjadi saat ini dari kata-kata atau teks misalnya. Nah, seperti itu sudah
ranahnya dari Strong AI. Untuk Strong AI ini dibagi menjadi dua, Artificial General Intelligence dan Artificial Super Intelligence, AGI dan ASI. Contohnya sekarang ini ketika mungkin kalian nge-tweet di Twitter atau buat caption di Instagram atau main Facebook, bikin status istilahnya seperti itu kalau di Facebook, itu sekarang sudah bisa mendeteksi, oh, saat ini dia itu mood-nya sedang happy, atau mood-nya sedang tidak bagus atau sedang sedih misalnya seperti itu, dari tulisan. Itu sudah bisa diketahui, mood-nya saat itu seperti apa. Kemudian tidak hanya itu, sekarang juga sudah ada alat yang dikembangkan, alat AI yang dikembangkan untuk mendeteksi otak. Jadi misalkan ketika alatnya dipasang, itu bisa tahu ya bagaimana kondisi otak ketika tidak bermain gadget, dengan bermain gadget, bagaimana kondisi otak ketika disuruh mengerjakan ujian atau disuruh menonton movie atau film. Nah, itu juga sudah ada. Jadi yang seperti itu dikategorikan strong AI, tidak lagi weak AI. Karena ranahnya sudah lebih luas daripada hanya sekedar menyelesaikan permasalahan-permasalahan spesifik. Kemudian kita lihat AI atau kecerdasan buatan dari berbagai perspektif. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi kecerdasan atau intelligence. AI artinya bagaimana membuat mesin menjadi mesin yang cerdas, di awal ya sesuai dengan konsepnya tadi, dan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia secara manual, sekarang diotomatiskan. Otomatis kalau kata-kata otomatis itu dibawa, artinya sudah mencakup bisa mempercepat waktu prosesnya, bisa menghemat biaya yang dikeluarkan. Kemudian dari perspektif bisnis, ini sama seperti tujuannya tadi ya, entrepreneur, dari sisi entrepreneur, mengembangkan tools, ada nilai jualnya atau nilai komersilnya, kemudian tools-nya tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Ini seperti recommendation system. Yang menggunakan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain itu pasti mengerti ketika kita search barang atau produk misalnya handphone, nanti ketika kita membuka aplikasi itu lagi, pasti akan ada kaitannya dengan yang kita cari terakhir kali, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang merekomendasikan ada voucher potongan, kemudian ada juga yang memberikan rekomendasi produk-produk yang best seller pada saat itu, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu disebut dengan recommendation system. Recommendation system itu juga berbasis kecerdasan buatan. Sama seperti YouTube juga ya, sama seperti Netflix. Ketika ada movie baru yang memang movie itu mungkin genrenya sama seperti yang kalian tonton sebelumnya, nanti akan ada notif, ada film baru yang cocok untuk Anda, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan YouTube, yang awalnya kalian suka buka mungkin channel masak-masak atau channel vlog-vlog, nanti pada pembukaan berikutnya akan menyajikan atau menampilkan channel-channel YouTube yang serupa dengan yang Anda buka sebelum-sebelumnya. Itu disebut dengan recommendation system. Kemudian dari perspektif pemrograman atau programming, nah di sini yang ranahnya technical sekali ya, karena memang basic-nya AI itu adalah program komputer. Program komputer pasti programming, membuat program komputer, membuat line by line dengan berbagai macam algoritma. Jadi nanti algoritmanya di-running atau dijalankan, akan bisa menghasilkan satu produk AI untuk menyelesaikan permasalahan yang kita inginkan. Di sini untuk dari segi programming, tadi sudah disebutkan ya di slide sebelumnya,
Itu AI itu lebih fokus kepada pemrograman simbolik daripada pemrograman yang mengutamakan bilangan atau angka-angka. Tujuan kita membuat program pasti selain untuk mengotomatiskan semua proses kecerdasan buatan, juga untuk nih mencapai tujuan. Mencapai tujuan di sini, apa sih yang ingin kita lakukan terhadap produk kecerdasan buatan kita? Ingin mengetahui emosi atau ingin menyelesaikan suatu masalah, atau ingin memberikan rekomendasi, atau ingin membuat forecasting seperti peramalan, itu bisa. Jadi tujuannya itu apa dulu. Makanya di sini ketika sudah ada masalah, sudah ada tujuan yang ingin dicapai, barulah bisa kita menentukan mau pakai algoritma apa yang paling optimal untuk masalah dan tujuan tersebut. Karena algoritma kecerdasan buatan itu ada banyak, tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemudian ini contoh dari bahasa pemrograman AI tahun 1950-an. Bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah LISP ya. Kemudian tahun 1970-an berubah ke Prolog. Kemudian sekarang itu bahasa pemrograman yang digunakan, contohnya ada C, C++, C Sharp, Java, Python, R, itu juga merupakan bahasa-bahasa pemrograman yang sudah lumrah dan dipakai ketika kita ingin membuat produk-produk AI. Apalagi Python ya. Sekarang Python adalah salah satu bahasa yang difavoritkan oleh developer-developer. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif penelitian atau riset, karena memang AI ini akan berkembang terus, jadi pasti ada proses research-nya, mau mengembangkan produk yang seperti apa, mau meningkatkan fitur atau performa produk-produk yang sudah ada sekarang, itu mau seperti apa. Artinya kan dalam perusahaan itu pasti ada divisi Research and Development, R&D. Nah, di situ juga seperti Tokopedia, Shopee itu juga ada R&D-nya. Jadi mau fitur yang seperti apa, mau desain UI UX yang seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk sisi penelitian atau research itu tadi sudah disebutkan ketika kita membahas sejarah, riset tentang AI itu dimulai di awal tahun 1960-an setelah Turing Test itu terjadi. Percobaan pertama adalah membuat game catur atau chess game, kemudian proving teori, pembuktian teori. Jadi ketika ada teori, dibuktikan teori itu dengan berbagai macam algoritma atau tata cara penyelesaian masalah dan problem solving. Jadi awalnya riset AI itu 3 ini, game catur, pembuktian teori, dan general problem solving. Nah, di sini kita lihat task domain dari artificial intelligence. Di sini berdasarkan ini diambil dari bukunya Rich and Knight ya tahun 1991. Jadi awalnya artificial intelligence itu di tahun 1950-60-an itu hanya terbatas 3 ini, theorem proving, general problem solving, dan game playing. Sekarang sudah merambah menjadi 3 bagian, expert task, mundane task, dan formal task. Nah, untuk formal task ini cakupannya mathematics dan games. Jadi kalau ingin mengembangkan game, itu ranahnya artificial intelligence yang formal task. Kemudian kalau kita membahas tentang mundane task, ini seputar perception, kemudian robotics, teknologi robotika, common sense reasoning, penalaran yang masuk akal, kemudian nanti diambil penarikan kesimpulannya seperti apa, itu bagian dari mundane task. Kemudian natural language, pemrosesan bahasa. Jadi tadi ketika ada Siri, ketika ada Alexa, dan lain sebagainya, itu mengarah ke natural language, bagiannya dari mundane task. Kemudian yang terakhir ada expert task, di sini yang mengarah ke financial analysis,
engineering, medical diagnosis, dan scientific analysis. Jadi di sini mengarah ke misalnya membuat produk teknologi untuk membantu operasi, dokter-dokter di ruang operasi. Nah, itu bagian dari expertise. Kemudian untuk bagian financial analysis, contohnya apakah orang ini berhak untuk di ACC kredit, pengajuan kreditnya atau tidak. Apakah mampu bayar atau sebelumnya nunggak-nunggak, atau pernah ada ban dari OJK dan sebagainya. Nah, itu kita gunakan AI yang berbasis expertise. Kira-kira seperti itu contoh-contohnya. Masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Di sini game tadi ya sudah sempat kita bahas, intinya game itu adalah ada aturannya, aturan permainannya itu seperti apa, aturan menangnya bagaimana, aturan kalahnya juga seperti apa, dan lain sebagainya. Itu harus didefinisikan ketika kita ingin membuat game. Kemudian dalam permainan game tadi, itu ada yang disebut dengan pencarian ruang atau strategi. Ketika kita ingin pindah ke sini, bagaimana dari segi lawan, kemudian kalau kita menerapkan strategi ini, bagaimana respon yang harus dikeluarkan oleh game tadi, dan lain sebagainya. Kemudian natural language, ini ya, teknologi yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk memahami bahasa manusia. Contohnya, ada language translation, Google Translate, kemudian Papago, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada smart assistant, Siri, Alexa, kemudian ada email filter, ada chatbot, ada social media monitoring, ada predictive text, ada text analytics, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali. Yang berhubungan dengan teks, yang berhubungan dengan bahasa manusia, itu hubungannya dengan natural language, kalau di kecerdasan buatan. Kemudian dari segi robotik dan sistem sensor, di sini ini anak-anak TRKB yang lebih spesifik nanti mempelajari ini. Jadi di robotik dan sistem sensor itu ada sistem vision yang akan dipelajari, kemudian ada taktik, ya bagaimana perpindahan robot tersebut, kemudian bagaimana pemrosesan sinyal, sinyal processing, ya penerimaan dari data-data dari luar, kemudian nanti diolah, nanti ada hasilnya seperti apa, itu juga bagian dari robotik dan sistem sensor. Kemudian expert system, nah di sini namanya expert system, pasti AI yang dibuat itu untuk meniru proses berpikir dari seorang pakar. Proses berpikir di sini maksudnya ketika kita ingin tadi contohnya melakukan prediksi bulan depan atau 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu bagaimana strategi penjualan yang harus dilakukan, kupon-kupon atau voucher-voucher yang harus diberikan kepada customer yang bintang 5 atau VIP, customer yang biasa-biasa saja, atau customer yang punya akun tapi nggak pernah masuk lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu disebut dengan expert system. Atau yang berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan karena banyak sekali ya yang masih bisa dieksplor di kesehatan. Jadi sekarang rata-rata kecerdasan buatannya juga merambah ke healthcare. Kemudian kita masuk ke Turing Test. Di sini Turing Test tahun 1950-an pertama kali metode pengujian kecerdasan buatan itu dilakukan. Walaupun sebetulnya Turing Test ini tahun-tahun sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Sudah banyak metode-metode tes kecerdasan buatan yang bisa dilakukan dan lebih baik hasilnya. Contohnya ada matriks ya, matriks evaluation matrix untuk kecerdasan buatan, kemudian black box testing kalau AI-nya menggunakan software engineering, kemudian ada white box testing, dan lain-lain. Jadi sudah banyak metode pengujiannya. Pertama kali memang Turing Test ini digunakan untuk menguji kecerdasan buatan. Yang pertama, Turing Test itu dikemukakan atau diuji oleh
yang namanya Alan Turing. Jadi namanya Alan Turing, jenis tesnya disebut dengan Turing Test. Proses Turing Test ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Satu objeknya adalah manusia dan satu objek yang lain adalah mesin. Penanya tidak bisa melihat langsung kepada objek yang ditanyai, jadi berada di ruang terpisah. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan jawaban dari kedua objek tadi. Kalau si penanya tidak bisa membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, maka Alan Turing tadi mengemukakan kesimpulan kalau mesin yang diuji atau objek mesin yang diuji tadi sudah cerdas. Artinya bisa mengeluarkan jawaban atau respon terhadap pertanyaan sama seperti layaknya manusia menjawab pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Misalnya beberapa pertanyaannya sudah ada di e-book ya atau buku-buku kecerdasan buatan, nanti silahkan bisa dicari kalau yang ingin tahu bagaimana Alan Turing itu melakukan sesi tanya jawab antara penanya dan objek ini. Kemudian pemrosesan simbolik ini masih berkaitan dengan programming sebetulnya. Kita tahu ya tadi programming untuk kecerdasan buatan itu lebih fokus ke simbolik, bukan lagi bilangan atau angka. Kemudian heuristik, di sini tadi sudah sempat juga saya singgung mengenai heuristik dan deterministik. Untuk artificial intelligence, ini memang mengarah ke heuristik, bukan deterministik. Heuristik ini artinya kita menemukan strategi atau mengonsep strategi untuk melakukan proses pencarian secara selektif. Jadi, istilahnya heuristik ini ada sisi coba-cobanya. Sedangkan deterministik tidak seperti heuristik. Jadi ketika kita menggunakan deterministik, tahap per tahap yang harus dilakukan oleh mesin tersebut harus dilakukan. Tapi kalau heuristik, ketika kita sudah mencoba berbagai cara, ternyata tidak efektif, maka otomatis langkah berikutnya akan melakukan cara yang paling optimal dari semua langkah yang sudah dilalui tadi. Itu positifnya dari heuristik. Walaupun beberapa algoritma itu masih lebih bagus, beberapa algoritma masih lebih baik hasil deterministik dibanding heuristik. Walaupun tidak menutup kemungkinan algoritma heuristik tadi dilakukan modifikasi, kemudian diimprove untuk bisa mendapatkan hasil lebih baik daripada heuristik. Bedanya seperti itu antara heuristik dan deterministik. Kemudian penarikan kesimpulan atau inferencing atau inference. Artinya, ketika AI itu dibuat dan tujuannya adalah untuk melakukan penarikan kesimpulan di akhir, misalnya contohnya decision system. Jadi sistem yang dibuat itu khusus untuk menarik kesimpulan dari berbagai masukan atau input yang diberikan. Nah, di sini AI itu akan mengolah berbagai data berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan metode heuristik atau metode lainnya. Jadi ketika ada data inputan, diolah, kemudian nanti di akhir akan ada satu kesimpulan, yang nanti kesimpulan itu biasanya mungkin akan dibawa ke ranah CEO atau CTO dan lain sebagainya, yang berwenang untuk mengesahkan kesimpulan akhirnya. Kira-kira itu tujuan kalau AI-nya fokus ke penarikan kesimpulan atau inferencing. Jadi memang sebatas penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Kemudian pencocokan pola atau pattern matching. Nah, untuk pencocokan pola ini
AI-nya itu lebih banyak seperti misalkan ada satu foto, kemudian ada foto yang sama, kita ingin tahu manakah foto yang, eee, asli, mana yang palsu. Itu contoh dari pattern matching. Atau ketika ada objek, objek itu dideteksi, oh objek ini ternyata masuk ke kategori X, bukan kategori Y. Itu juga termasuk pattern matching. Jadi biasanya untuk pattern matching ini, masukan, tools atau aplikasi kecerdasan buatannya tidak lagi berupa data atau angka-angka, tapi berupa gambar, berupa audio, video, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Nah, di sini siapakah yang mau mengemukakan pendapatnya? Kira-kira apa sih perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah? Kecerdasan alamiah itu kecerdasan kita ya, otak kita yang berpikir, otak kita yang bekerja dibanding dengan kecerdasan buatan. Oke, David, silakan. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama Mhm. saya David Darmawan dengan NIM akhir 085. Ada Oke, beberapa hal yang 085, saya tanyakan mengenai perkembangan robotika dan kecerdasan buatan. Apakah nanti robot itu bisa menggantikan peran manusia secara sosial, Bu? Misalnya peran struktural manusia secara sosial. Mhm. Bisa nggak Bu digantikan oleh robot? Contohnya seperti profesi psikologi itu kan adalah profesi yang sangat manusia sekali kan, Bu. Mhm Apakah profesi mhm. psikologi itu bisa digantikan oleh robot? Dan juga apakah nanti mungkin kalau kita lihat tren di Jepang itu kan robot udah mirip dengan manusia ya Bu. Apakah nanti Mhm. mungkinlah robot itu benar-benar menggantikan manusia secara sosial. Contoh ada orang yang pernah di studio laki itu pacaran dengan robot. Hal seperti itu mungkin terjadi Bu. Itu yang saya tanyakan Bu. Oh, oke oke. Oke, untuk, nanti akan kita bahas ya, lebih detail tentang yang tadi ditanyakan, tadi ada unsur pertanyaannya ya. Sekarang kita fokus dulu ke apa sih perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Jadi tadi mungkin mengarahnya itu lebih ke emosi, kemudian psikologis ya. Kalau kecerdasan alamiah, ya masih pakai ada unsur-unsur emosinya. Untuk kecerdasan buatan mungkin tidak ada unsur atau lebih tidak ada unsur emosi yang digunakan. Mungkin itu ya tadi yang
saya ambil. Untuk yang mengarah seputar pertanyaannya, nanti akan kita bahas di akhir. Untuk di chat ada yang berpendapat, ini 024, sebentar saya catat dulu, karena ini nilai keaktifan ya. Kalau kecerdasan buatan mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan yang tidak didasari moralitas. Ya, bisa. Ya, kalau kecerdasan alamiah, berpikir kalau pekerjaannya tidak didasari moralitas, itu tergantung dari yang akan melakukan pekerjaan, tetap dikerjakan atau tidak, atau bagaimana. Kalau kecerdasan buatan jelas ya, kalau dia tidak di-assign untuk melakukan pekerjaan itu, dia tidak akan pernah mengerjakan selain yang disuruh atau dikembangkan oleh developer-nya. Oke, bisa. Yang lain, tadi ada yang raise hand juga. Saya, Bu, saya. Oke, Dian Fajri. NIM berapa tadi? Dwiki, Bu. Oh, Dwiki. NIM berapa, Dwiki? 1622 106. Oh, Kosong. kosong. Kosong? Belakangnya 60. Oh, oke. Silakan. Baik, Bu, terima kasih. Saya berpendapat kalau AI itu kecerdasan buatan itu buatan dari kecerdasan ilmiah. Jadi AI itu juga dari AI itu juga dari kecerdasan buatan itu juga dari kecerdasan ilmiah, sedangkan ilmiah itu benar-benar nggak ada, jadi natural. Dari Oke, ya. Ya, betul ya, itu jelas ya. Jadi kecerdasan alamiah yang menciptakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tidak bisa menciptakan kecerdasan alamiah. Ya, itu jelasnya seperti itu, karena kita ya yang mengembangkan AI. Yang lain masih ada yang mau berpendapat? Oke, karena sudah tidak ada yang raise hand, kita bahas apa perbedaan atau perbandingan ya kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah. Keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah, tentunya ini kita bahas dulu ya, keuntungan kecerdasan buatan. Kalau kita lihat lebih permanen dibanding kecerdasan alamiah. Maksudnya di sini, ketika kecerdasan buatan itu dibuat, dia kan akan terus melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Sedangkan kalau manusia, kita bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi kan tidak seoptimal produk-produk kecerdasan buatan. Misalnya mungkin ada faktor lelahnya atau capeknya ya, kemudian ada faktor mungkin ketika mengolah data kurang teliti sehingga ada error. Sedangkan kalau kecerdasan buatan, ketika memang sudah algoritmanya didesain untuk menyelesaikan itu, akan menghasilkan hasil yang optimal atau akurat, selama tidak ada hal-hal yang mempengaruhi hasil dari produk kecerdasan buatan tadi. Kemudian yang kedua, keuntungannya memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Artinya, misalkan perusahaan A menggunakan teknologi kecerdasan buatan B misalnya. Ketika perusahaan A itu pindah atau buka cabang baru, buka branch baru di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, produk atau teknologi B tadi itu bisa dibawa ke daerah yang baru atau ke negara yang baru. Tinggal diduplikat teknologinya, kemudian digunakan di negara baru tersebut, cabang barunya tadi. Kalau kita bandingkan dengan kecerdasan alamiah, tentu kan kalau kita sebagai manusia, artinya ketika kita menemukan permasalahan baru, otomatis solusinya biasanya kan juga solusi baru. Tidak solusi yang lama atau yang lama tapi ada improve-nya. Jadi tidak mempengaruhi hasil dari proses
bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut. Itu keuntungan kecerdasan buatan kalau kita pakai dilibatkan di perusahaan atau SME-SME yang ada. Kemudian relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah. Artinya kan ketika produk teknologi kecerdasan buatan ini dibuat, itu kan mungkin awalnya buatnya seharga 10 juta atau 20 juta. Kemudian nanti dapat funding 50 juta atau 100 juta. Kalau kecerdasan alamiah, itu otak kita ya, apakah mungkin dihargai 10 juta, 20 juta, 100 juta? Pasti akan lebih mahal daripada produk-produk kecerdasan buatan. Kemudian konsisten dan teliti. Nah, di sini tadi ya, kalau misalnya sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan itu, pasti akan melakukan pekerjaannya dan menghasilkan hasil yang akurat. Misalnya, kalau kita disuruh mengolah data gambar, persentasenya bisa 95%, 97%. Kalau manusia, mungkin kalau datanya sedikit akan akurat. Tapi kalau datanya banyak, berhenti di tengah-tengah, buyar konsentrasinya. Tadi sampai di mana ya? Karena kan faktornya manusia seperti itu. Jadi, untuk kecerdasan buatan akan lebih konsisten dan teliti melakukan pekerjaannya. Kemudian dapat didokumentasikan. Maksudnya di sini adalah ketika kalian mengembangkan produk kecerdasan buatan di sebuah perusahaan, kemudian kalian resign dari perusahaan itu. Otomatis kan perusahaan akan meng-hire orang baru untuk bisa mengelola teknologi kecerdasan buatan tersebut. Oleh sebab itu, butuh didokumentasikan. Ngapain sih kalian selama kerja di perusahaan itu? Apa saja yang dilakukan? Sehingga ketika ada orang baru yang menggantikan kalian nanti di perusahaan itu, pasti akan melihat dokumentasi dari apa yang kalian kerjakan sebelumnya untuk bisa melakukan improvement atau memodifikasi fitur-fitur yang sudah tidak bisa digunakan pada saat ini, misalkan seperti itu. Sedangkan kalau kecerdasan alamiah kan tidak seperti itu. Ketika kalian tidak lagi bekerja di perusahaan, ya ide-ide, kreativitas yang kalian punya, itu kan pasti akan kalian bawa sesuai dengan passion yang kalian punya. Misalnya nanti mau meng-apply di perusahaan internasional yang lebih bagus dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin otak kalian ditinggalkan di perusahaan yang lama, ibaratnya seperti itu. Itu keunggulannya bisa didokumentasikan sehingga terjadi pergantian human resource pun tidak ada masalah di bagian operasional atau proses bisnis perusahaan tersebut yang sedang berjalan. Kemudian bisa mengerjakan beberapa task dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan manusia. Di sini misalkan tadi ya mengolah data yang jumlahnya ratusan juta per hari dan lain sebagainya, otomatis akan lebih cepat dan lebih baik. Kalau manual bisa dibayangkan ya ngolah data manual pakai Excel pun kadang-kadang masih butuh waktu untuk menemukan rumusnya apa, apalagi kalau dikerjakan secara manual. Nah, di sini adalah keuntungan-keuntungan kecerdasan buatan kalau kita lihat, kalau kita compare dengan kecerdasan alamiah. Tapi bukan berarti kecerdasan alamiah itu tidak ada keuntungannya. Ini masih beberapa keuntungan saja ya yang saya tuliskan di sini. Selain dari ini, mungkin bisa kalian pikirkan sendiri atau bisa kalian cari lebih lanjut di internet. Yang pertama, tentu kecerdasan alamiah itu lebih kreatif. Tidak ada yang bisa mengalahi kekreativitasan kita sebagai manusia. Walaupun nanti berdasarkan kreativitas kita ini, itulah muncul produk-produk teknologi kecerdasan buatan. Menyelesaikan masalah ketika ada masalah baru, belum pernah dihadapi sebelumnya, tentu kan kita sebagai manusia akan berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Bisa didiskusikan, bisa berdasarkan permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman yang terdahulu, dan lain sebagainya. Kalau kecerdasan buatan tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau dia tidak dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena kan kalau kita misalkan
eee, teknologi ini hanya bisa melakukan perhitungan data, melakukan atau memberikan ramalan atau forecasting apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Bagaimana penghasilan, bagaimana pemasukan, bagaimana rugi, bagaimana, eee, investment dan sebagainya. Sedangkan kalau manusia kan tidak seperti itu. Jadi lebih kreatifnya jauh dibanding kecerdasan buatan. Kemudian melakukan proses pembelajaran secara langsung. Sementara kalau produknya kecerdasan buatan itu harus ada masukan terlebih dahulu. Dari masukan nanti dia belajar ya learning sendiri, kemudian barulah bisa pada iterasi berikutnya barulah dia bisa mendapatkan atau menggunakan data tadi untuk mengolah data berikutnya. Kemudian fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. AI akan menggunakan fokus yang sempit. Maksudnya ketika dia tidak bisa menerima data inputan selain CSV, Excel, MXML, dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa menerima masukan misalkan video, audio, teks, dan lain-lain. Sedangkan kalau manusia kan diberikan data mau dalam bentuk apapun, oh iya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka kita harus seperti ini. Kira-kira seperti itu ya bahasa mudahnya. Kalau AI tidak di-assign seperti itu, dia tidak akan bisa bertindak sejauh itu. Intinya seperti itu. Jadi dari 3 ini saja, eee, keuntungannya sudah luas ya, merambahnya sudah luas. Artinya setiap, eee, kecerdasan alamiah punya keuntungan, banyak keuntungan daripada kecerdasan buatan, tapi kalau kita ingin lebih karena sekarang kan sudah semua teknologi itu ada unsur kecerdasan buatannya, maka kita bisa mengarah ke sini. Kenapa kecerdasan buatan itu bisa membantu memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Nah, di sini note-nya, walaupun kecerdasan buatan itu sekarang hampir di mana-mana, teknologi kecerdasan buatan, tapi tidak bisa menggantikan perannya manusia. Karena apa? Ketika kecerdasan buatannya butuh untuk diupdate, butuh untuk di-maintenance, butuh untuk ditingkatkan fitur-fiturnya, butuh untuk dimodifikasi algoritmanya supaya lebih baik dan lain sebagainya, itu yang mengerjakan tetap manusia. Jadi dia tidak bisa mengganti algoritmanya sendiri kalau tidak diganti oleh kita sebagai manusia di belakangnya. Maksudnya sebagai developer-nya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini mungkin bisa kita skip ya, karena ini kalian pasti sudah mengerti bagaimana komputer bekerja, karena pasti mungkin sejak SD atau SMP, SMA kan juga dapat mata pelajaran TIK ya di sekolahnya masing-masing. Jadi ini bagaimana caranya komputer bekerja, mengolah data. Kemudian ini kita lihat perbandingan AI dengan konvensional. Jadi untuk processing, kecerdasan buatan itu simbolik, sedangkan pemrograman konvensional itu algoritmik. Input untuk kecerdasan buatan tidak harus lengkap, tapi untuk pemrograman konvensional itu harus lengkap, baru bisa diolah oleh pemrogramannya. Kemudian untuk struktur, di sini untuk AI terpisah antara kontrol dan knowledge-nya, sedangkan untuk konvensional itu kontrol terintegrasi dengan data. Dan ini masih banyak ya dari segi-segi ini, perbedaan kecerdasan buatan dan pemrograman konvensional. Istilahnya ini pemrograman yang biasa, ini yang sudah ada AI-nya. Kemudian kita lihat contoh kecerdasan buatan. Di sini saya kasih contoh 3 produk saja, walaupun sebetulnya sekarang ini, apalagi semenjak COVID, itu hampir semua teknologi itu sudah ada unsur kecerdasan buatannya, walaupun masih sedikit atau sebatas untuk melakukan optimasi.
Yang pertama ada Siri, ini voice assistant dari perusahaan Apple. Untuk anak-anak yang pakai iPhone pasti sudah sering pakai Siri. Untuk yang tidak menggunakan iPhone tidak masalah ya. Sebenarnya sekarang ini tidak hanya Siri yang merupakan voice assistant. Kalau kalian download di Play Store dan lain-lain itu juga sudah banyak yang menduplikat cara Siri bekerja. Siri itu intinya kan eh, ketika kita mengeluarkan perintah dalam voice, dia melakukan tindakan bergantung dengan order apa yang kita berikan. Misalnya kita mau mencari informasi di Google atau di Safari dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau, tolong teleponkan ini, dia akan merespon. Tolong ini, dia akan melakukan atau memberikan respon. Nah, bagaimana cara Siri itu bisa melakukan respon terhadap voice yang kita berikan atau suruhan dalam bentuk voice tadi? Siri itu menggunakan teknologi machine learning. Nah, teknologi machine learning ini adalah bagian dari kecerdasan buatan. Dia menangkap audio atau suara kita, kemudian dia olah, kemudian dia berikan respon. Iya, dibukakan playlist misalkan, dibukakan YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk Siri, karena dia menggunakan teknologi machine learning dan natural language processing pastinya karena dia menangkap suaranya manusia, juga pasti merupakan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian Alexa, ini juga voice assistant miliknya Amazon. Ya, kalau Alexa ini lebih ke ranah pembantu di rumah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kayak kalau kita ingin membuka gorden di rumah, kalau gordennya smart gorden itu biasanya juga bisa dilakukan oleh si Alexa. Kalau di Alibaba, mungkin ada yang sudah pernah ke Cina atau mau ke Cina, silakan mampir di hotelnya Alibaba, kalau tidak salah namanya Alizu ya. Itu semuanya di sana menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Tinggal kalian berbicara saja, tapi bicara pakai bahasa Cina ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi hanya bisa menangkap bahasa Cina sebagai bahasa inputan produk-produk teknologinya, itu sudah bisa melakukan semuanya. Mengontrol lampu, membuka gorden, menghidupkan, mematikan TV, oven, mesin cuci, dan sebagainya. Sama seperti Alexa. Jadi Alexa ini juga sekarang sepertinya sudah banyak lagi fitur-fitur tambahan, jadi tidak hanya yang saya tuliskan di slide ini. Mungkin yang punya Alexa di rumahnya bisa menambahkan apa fitur terbaru dari Alexa selain dari yang saya tuliskan di sini. Kemudian pengenalan wajah Facebook. Nah, anak-anak Facebook atau yang masih membuka Facebook pernah ya di-tag oleh teman di Facebook, kemudian upload foto, di-tag, kemudian kira-kira ada yang fotonya sama, yang di-upload oleh teman lain juga, kemudian men-suggest, ini apakah Anda atau apakah ini tuh ini, si B, si C, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan ini, itu juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yang lebih spesifiknya adalah jaringan saraf tiruan, atau JST, atau Artificial Neural Network, kalau pernah kalian dengar. Itu menggunakan inputannya ada 4 juta data, gambar, dan akurasinya sampai sekarang itu masih 97%. Belum sampai 100% ya, artinya ada foto-foto yang padahal foto kita, tapi di-note oleh si Metanya itu sebagai foto orang lain. Itu termasuk error ya, hal itu error. Jadi sampai sekarang Meta Facebook untuk face recognition-nya itu masih di akurasi 97%. Kemudian ini sedikit tentang perkembangan dari kecerdasan buatan.
Jadi sekarang artificial intelligence itu tidak hanya sebatas artificial intelligence. Namanya adalah artificial intelligence, tapi tekniknya itu sudah banyak. Yang pertama, machine learning. Ini bagian dari artificial intelligence, tapi khusus untuk belajar dari example atau contoh-contoh tanpa diprogram secara eksplisit. Itu disebut dengan machine learning, contohnya tadi seperti Siri, kemudian Alexa, dan lain-lain. Kemudian artificial neural network, ini juga bagian dari artificial intelligence. Tapi tekniknya namanya adalah ANN. Nah, ini tadi contohnya face recognition, kemudian beberapa teknologi-teknologi lain itu menggunakan artificial neural network. Kemudian deep learning. Nah, ini sampai sekarang deep learning ini yang tingkat akurasinya itu paling baik dari seluruhnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada teknik-teknik lain di kecerdasan buatan yang menghasilkan hasil yang lebih baik. Deep learning ini sekarang kalau digabungkan, deep learning itu biasanya digabungkan dengan reinforcement learning. Jadi, kalau deep learning dan reinforcement learning bergabung, maka biasanya teknologi-teknologinya itu sudah lebih baik daripada yang dikembangkan dengan machine learning dan lain-lain. Contohnya yang dikembangkan dengan deep learning dan reinforcement learning itu adalah AlphaGo. Tadi ya, AlphaGo di awal di sejarah itu sudah dikembangkan dengan deep learning dan reinforcement learning. Kemudian yang terakhir, ini adalah algoritma kecerdasan buatan. Ini tidak akan saya bahas spesifik satu persatu, hanya sebagai pengetahuan. Sebenarnya apa saja sih algoritma kecerdasan buatan yang ada? Yang pertama, neural network, kemudian genetic algorithm. Ini mungkin yang dulu waktu SMP SMA belajar biologi, terminologi-terminologi yang ada di biologi seperti evolusi, mutasi, dan lain-lain itu akan digunakan di genetic algorithm. Jadi memang genetic algorithm ini adalah algoritma kecerdasan buatan yang mengacu kepada caranya makhluk hidup di bumi. Jadi ada evolusi, kemudian ada mutasi, kemudian ada crossover, dan lain-lain. Kemudian A-star searching, ini juga salah satu algoritma kecerdasan buatan. Kemudian support vector machine, dan alpha beta pruning. Untuk alpha beta pruning, ini lebih banyak digunakan kalau kita mau membuat game. Jadi kalau kita membuat game, biasanya salah satu algoritma yang diconsider untuk kita gunakan pada game tersebut adalah algoritma alpha beta pruning. Kemudian ini juga algoritma lain dari kecerdasan buatan untuk machine learning, ada supervised learning dan unsupervised learning. Ada klasifikasi, ada regresi untuk supervised learning, ada unsupervised learning itu ada clustering. Setiap algoritma akan punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, developer-developer produk teknologi kecerdasan buatan itu akan berusaha melihat, kalau seperti ini algoritmanya, kekurangannya seperti ini, algoritma apa yang bisa digunakan untuk menutupi kelemahan dari algoritma yang pertama tadi. Jadi, nanti ujung-ujungnya algoritma kecerdasan buatan ini adalah algoritma modifikasi dan algoritma peningkatan yang diberikan ke setiap teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan. Misalnya mau digabungkan KNN, nih ya, KNN, K-means, KNN, nearest neighbor, mau digabungkan dengan K-means. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kira-kira seperti itu untuk algoritma kecerdasan buatan. Jadi, ibaratnya kalau kita buat program komputer, kode-kode program komputer, kemudian di program komputer tadi ada salah satu algoritma ini, atau salah satu, atau salah dua, salah tiga dari algoritma ini digunakan dalam program komputernya. Kemudian kalau sudah jadi program komputernya, dijalankan program tersebut,
kemudian nanti dimasukkan inputan untuk bisa diolah oleh program komputer tersebut, dan hasilnya tergantung dari apa yang diinginkan oleh kita sebagai developer terhadap teknologi kecerdasan buatan tersebut. Itulah hasilnya. Mau penarikan kesimpulan, mau memberikan rekomendasi, mau memberikan forecasting atau peramalan apa yang akan terjadi, mau memberikan suggestion untuk yang menonton video atau dan lain-lain, atau tadi mau face recognition-nya Facebook dan lain-lain. Jadi tergantung dari teknologi kecerdasan buatan yang kita kembangkan. Mungkin itu saja untuk pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Ini memang sifatnya memberikan penjelasan apa sih teknologi kecerdasan buatan itu. Walaupun sebetulnya setelah pengantar ini itu masih banyak yang harus dipelajari di kecerdasan buatan. Jadi rangkuman untuk hari ini tadi ya sesuai dengan definisinya, kalau kecerdasan buatan itu adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, dibuatkan ke dalam bentuk produk, ke dalam bentuk aplikasi, ke dalam bentuk teknologi agar bisa menyelesaikan masalah yang diharapkan. Jadi setiap aplikasi akan punya proses bisnisnya masing-masing. Misalnya kalau Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu kan proses bisnisnya e-commerce ya, proses bisnisnya untuk memudahkan manusia belanja dan lain-lain. Kalau kita lihat proses bisnisnya Siri, Alexa itu kan lain lagi. Yang Siri voice assistant untuk di HP, untuk Alexa mungkin di sebatas lingkungan rumah dan lain-lain. Jadi lebih fokus atau spesifik. Kemudian penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup. Tambah mager juga bisa iya, karena di rumah saja sudah bisa beli ini, manggil ini, mesan ini, dan lain-lain. AI akan terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang, apalagi sekarang puncak-puncaknya AI dikembangkan oleh berbagai perusahaan teknologi. Tentunya AI yang lebih baik lagi dan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya, tergantung dari model proses bisnis dan algoritma yang digunakan ke produk teknologi AI tersebut. Ini adalah daftar pustaka untuk belajar mandiri. Nanti silakan kalau mau belajar tentang kecerdasan buatan, bisa baca dari salah satu dari buku ini atau bisa dari internet ya, dari Google dan apapun media yang kalian gunakan. Bahkan sekarang juga sudah ada course-course online, kalau yang tertarik dengan kecerdasan buatan, ambil course-nya, kemudian nanti dapat sertifikat, sudah pernah belajar kecerdasan buatan. Kira-kira seperti itu. Sudah selesai materinya untuk pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Nah, tadi kita balik ke siapa tadi yang memberikan pertanyaan? David ya, kalau tidak salah. Nah, kalau untuk pertanyaan David tadi, teknologi kecerdasan buatan itu misalnya apa tadi pertanyaannya David? Kenapa saya lupa ya? Bisa tidak teknologi kecerdasan buatan, yang masih ingat? Ada yang masih ingat pertanyaannya? Oh itu Bu, apakah teknologi kecerdasan buatan itu bisa menggantikan peran manusia secara sosial Bu? Seperti itu. Oke. Apakah bisa menggantikan peran manusia secara sosial? Ya. Oke. Tadi sebenarnya untuk jawaban pertanyaan penggantian manusia secara sosial, ini tergantung dari teknologi kecerdasan buatan itu. Kalau kita lihat di film-film, mungkin kalian merasa teknologi kecerdasan buatan itu bisa menggantikan teman atau individu
serupa ya, kan sekarang banyak ya film-film yang ada unsur kecerdasan buatannya. Kalau misalnya kecerdasan buatan itu dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya tadi ada teman untuk curhat untuk beberapa permasalahan psikis atau psikologi, itu sampai sekarang memang sudah ada beberapa teknologi kecerdasan buatan di bidang healthcare, psikologi, yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk curhat, istilahnya curhat ya, kita berbicara ke dia, kemudian dia sesekali memberikan respon. Itu memang sudah ada, tapi setahu saya itu juga masih dalam pengembangan. Karena yang terakhir saya tahu, untuk, teknologi kecerdasan buatan yang bisa merespon manusia, karena kan kita berbicara ya, dia juga memberikan feedback, itu kan butuh banyak banyak namanya kalau di kecerdasan buatan itu learning. Jadi ada inputan baru, dia akan learning, ada data baru, dia akan learning sebelum sebelum dia optimal. Itu masih jauh ya, masih butuh pengembangan yang, terus-menerus dari perusahaan pengembang teknologi tersebut. Kemudian bisa tidak menggantikan manusia untuk sosial? Jawabannya tentu tidak ya, tidak 100%. Ada spesifik ruang lingkup yang mungkin bisa dibantu oleh AI, contohnya tadi yang punya masalah, kalau ada masalah mungkin kejiwaan dan lain-lain, itu ada media untuk dia menyalurkan, eee, permasalahannya. Tapi tidak 100% bisa digantikan oleh teknologi AI. Karena kan sejujurnya, kembali lagi, kita yang mengembangkan teknologi AI itu. Contohnya seperti itu ya, misalnya nanti kalian di rekayasa nanoteknologi mungkin butuh untuk membedakan secara otomatis, elemen ini dengan elemen elemen A dan elemen B. Kalian malas untuk berpikir, "Ah, ini kayaknya nggak perlu deh kita yang mikir. Kita buat aja program komputer, kemudian nanti kita masukkan data-datanya atau alat bahannya atau elemennya, kemudian nanti kita ingin tahu berapa banyak elemen A, berapa banyak elemen B." Kira-kira seperti itu, misalnya untuk di rekayasa nanoteknologi. Nah, yang seperti itu, ya sudah tinggal kita buatkan program otomatisnya, kita bisa langsung dapat hasilnya. Itu contoh untuk, teknologi robotika dan kecerdasan buatan yang mungkin bisa dipakai di rekayasa nanoteknologi. Tapi kalau untuk, menggantikan sosial sepenuhnya, mungkin dalam tahun-tahun terdekat ini tidak bisa menggantikan peran manusia seluruhnya untuk sosial, tapi beberapa lingkup mungkin akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Jadi akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, tapi tidak menggantikan sepenuhnya manusia di, eee, kehidupan sosial kita, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya, teknologi kecerdasan buatan itu bisa membantu meringankan pekerjaan manusia, tapi ketika ada dan tidak ada kecerdasan buatan itu, kita kan tetap bisa melakukan pekerjaan kita sehari-hari sebetulnya. Hanya saja untuk memudahkan apa yang kita jalankan sehari-hari, ada teknologi kecerdasan buatan ini akan lebih mudah, kira-kira seperti itu. Kita kan bisa tahu, kita bisa mampu menghandle pekerjaan tersebut berapa lama, berapa banyak. Contohnya kalau kalian bekerja di perusahaan, ketika kita misalnya mau membuat obat, kita tahu resep obatnya itu harus seperti apa. Elemen ini berapa persen, elemen ini berapa persen, atau dosis ini berapa persen. Kita tahu, tapi kan kita tidak mungkin bisa mengerjakan membuat obat itu dalam waktu yang cepat. Kan kalau kita tahu, prinsipnya dari industri adalah semakin cepat dikerjakan, maka saving cost-nya akan semakin banyak. Kan prinsip industri ekonomi kan seperti itu.
maka otomatis kan mau tidak mau membantu mendapatkan waktu yang banyak dan uang yang banyak, harus ada teknologinya. Nah, sekarang teknologi itu sudah tidak lagi teknologi yang biasa-biasa saja, sudah ada kecerdasan buatan di dalamnya. Nah, kecerdasan buatan itu juga tidak bisa kerja sendiri, harus ada yang membuat, harus ada yang memberikan peningkatan fitur-fitur, update-update fitur, agar dia bisa bekerja lebih baik setiap kali dia melakukan pekerjaannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini untuk, pengantar dan wawasan dari kecerdasan buatan. Sebenarnya masih banyak ya, kecerdasan buatan itu ruang lingkupnya, tapi untuk pengetahuan umum, apa yang saya sampaikan ini semoga menambah pengetahuan kalian semua tentang apa itu kecerdasan buatan. Untuk UTS-nya nanti biasanya soal-soal yang saya ambil adalah soal-soal yang saya jelaskan dari PPT materi hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai akhir ini, itu yang akan saya masukkan ke dalam soal UTS untuk topik kecerdasan buatan. Jadi nanti kan ada soal mungkin sekitar 50-60 soal, itu nanti setiap, bagian akan ada jumlah soalnya, misalnya kalau 50 soal otomatis bagian TRKB akan ada 10 soal, itu soal dari saya, 10 soal itu akan saya ambil dari materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga paham apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jika masih kurang paham, nanti mungkin ketua kelasnya boleh hubungi saya untuk saya berikan link record Zoom-nya, kalau butuh, kalau tidak juga tidak masalah. Untuk PPT nanti saya upload di e-learning Hebatnya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga mau habis ya. Saya akhiri, apakah ada pertanyaan lain lagi sebelum saya akhiri? Maaf Bu, untuk presensinya gimana Bu? Oh iya, oke. Nanti untuk presensinya di e-learning Hebat saja ya, nanti saya buatkan, kemudian nanti silahkan isi presensinya di e-learning Hebat. Saya buka sampai nanti sekarang jam berapa? Jam 5 sore, saya buka sampai jam 5 sore. Jadi silakan nanti setelah ini ke e-learning untuk presensi masing-masing. Nomornya boleh ini nomornya ada di ini yang masih terlihat kan ya PPT saya? Ini nomor HP saya, ini nomor email saya kalau dibutuhkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian ataupun yang lain-lain. Terima kasih atas partisipasinya untuk kelas hari ini. Untuk minggu depan, balik lagi ke luring ya di kelas, kalau saya tidak salah. Untuk kelas ini, minggu depan itu yang mengisi adalah dari sains data. Jadi kembali ke ruang kelas ya, tidak dalam Zoom lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.